Hari ini tetangga spesial kita adalah seorang aktris, model, dan dia juga sempat dijuluki Ratu FTV. Ini dia Andrea Bimo. Di sini Andrea bercerita perjuangan di hidupnya dan bagaimana dia harus melewati perasaan bersalah yang menghantui hidupnya. Tuhan tetap setia walaupun ia sempat menyalahkan, bahkan menantang kuasa Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga gue yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ingetin dulu sama kalian bagaimana cara kalian untuk nge-support kita, mendukung kita. Dan supaya kita bisa memberikan acara-acara atau playlist-playlist baru yang lebih menarik lagi. Dan yang pastinya memberikan values untuk kalian juga. Nah, cara support kita yang pertama adalah dengan klik tombol subscribe yang tombol merah yang ada di situ. Atau kalian bisa memberikan super thanks. Dan itu any amount will be greatly appreciated. Atau kalian bisa membeli official merchandise kita. Dan ini official merchandise kalian bisa langsung dapetin di, ini ada QR code-nya. Langsung di follow aja linknya. Dan langsung cek DMN official merch, right? Beli banyakan ya, apalagi untuk tetangga gitu kan, untuk adik-adik, kerabat dan lain-lain. But anyway, tetangga kita yang satu ini kemarin itu kita udah ngobrol sama suaminya. Nah kali ini istrinya nih, langsung aja tetangga kita yang thank you banget udah menyempatkan waktu buat kita, Andrea Bimo. How are you, Andrea? Baik, puji Tuhan, sehat. Seneng banget kita, gue sempet WA Andrea, kita oke. No, gimana aja? Oh pertama gini, gue bilang sama Bimo, Bim, gue pengen dong ngobrol sama Andrea. Oke bro, nanti gue sampein. Oke. Gak tau disampein atau enggak gitu ya. Disampein. Tapi kayaknya ngawang-ngawang sampai dia akhirnya. bilang, sayang kamu diundang sama Daniel Mananta untuk datang ke podcastnya. Oh oke. Udah dong, berarti karena kan aku berarti nunggu dari kamu chat kan kayak ini beneran cuman mau ngundang atau. Tapi gue belum ada nomor lu saat itu. Iya betul. Gitu. Nah akhirnya kita ketemu lah di premier film Jatuh Cinta ya. Iya. Nah ketika ketemu di situ, habis itu kapan dong? Nah itu udah berapa minggu setelahnya tuh kan, kapan dong datang gini nih? Oh iya, ya udah. Akhirnya gue dapet nomor teleponnya Andrea dan ini loh yang gila nih ya. Gue ya Andrea, hai Andrea, ini Daniel. Tapi ini gue juga ngechatnya setelah kayaknya gue sempet ke luar negeri dulu, abis itu balik lagi. Jadi akhirnya gue lumayan lama juga tuh untuk kayak ngechat ke Andreanya. Nah akhirnya pas gue ngechat, sorry kemarin itu gue sempet kayak keluar dulu dan lain-lain. Anyway gue mau ngundang lu nih ke Daniel Tetangga Kamu. Seminggu telah lewat, kok gak dibalas-balas. Yaudah gue cek lagi gitu. Hai Andrea, sorry biasa ini message gue tenggelam nih biasanya kalau udah kayak gini nih. Just in case, yaudah gue coba ngingetin lagi aja. Bisa gak tanggal segini apa tanggal segini gitu. Seminggu kemudian kok gak dibalas-balas lagi. Akhirnya gue tanya Bimo gitu kan. Bim gue kemarin udah ngechat Andrea gini-gini segala. Abis itu lu langsung screenshot foto WA gue dan kayak gak ada Nil. Iya aku cuma ngomong hai Nil ini nomor aku ya bla bla bla. Betul. Iya kan. Cuman itu. Dan gue langsung ngerasa wah ini setan lagi. lagi bekerja nih. Apapun yang akan kita bicarakan di Daniel Tetangga Kamu ini bakal powerful banget. Amin. Sehingga setan sampai takut banget. Dia menggunakan teknologi untuk memisahkan kita. Untuk menghancurkan rencana kita. Gila. Gue langsung berbahasa roh. Enggak bercanda gue. Tapi ini ya. Buset, sampai sesulit itu akhirnya baru akhirnya sekarang nih kesampaian nih. Iya, tapi aneh ya setelah itu kita WhatsAppan lancar. Iya kan, gak ada masalah sama sekali. Sebelum itu benar-benar sulit banget. Wah gila sih. Tapi lucunya kita akhirnya udah ketemu lagi ya kemarin lagi, di acara premier bukan acara lari acara di Hanggar. Tim biru dan tim biru tua. Kok ada tua ya? Gak usah diomongin gitu. Nah emang bener biru muda dan biru tua. Aduh. Oh maksudnya iya kan? Gue ngerti sekarang. Ya ampun. Ini gak bermaksud untuk masalah umur sih. Memang warnanya. Tapi yang kena ego umurnya juga masalahnya.
Okay, but Andrea, I would love to get to know you better. I mean, gue sempat, to be honest, I'm so sorry, gue gak pernah nonton FTV lo. Gak Tapi gue nonton apa-apa. acting lo di Mencuri Raden Saleh, you know. Thank you. I think that's, tapi sebelum itu pun juga kayaknya yang pas lagi zaman-zaman COVID, you were everywhere. Lu adalah artis pertama ya. Yang masuk, yang kena Karantina COVID dan juga. masuk karantina Iya. gitu di Wisma Atlet. Enggak, sebelumnya di Minto Harjo dulu, baru Right. abis itu 2 minggu kemudian dipindahin ke Wisma Atlet. Betul. Karena kan pada saat itu kan 1 bulan kan Gila karantina. sih, 1 Iya. bulan karantina gitu ya. It's Wow, there's like so many, I'm sure so many things happen di karantina tersebut. I don't know, mungkin kita langsung ngomong di situ aja deh. Biasanya gue kayak origin story, tapi gue langsung penasaran gitu. What like pas, oke, pertama lu sebagai artis pertama yang kena COVID. Gue kena COVID pertama kali aja, itu gue gak posting. Karena udah gue langsung isolasi mandiri di rumah, dan ya udah gue cuman posting-posting selama gue di rumah aja gitu. Gue nggak bilang, hey guys, gue kena COVID nih atau apa, karena saat itu kayak masih stigma banget gitu. Banget, kayak itu suatu aib ya kalau waktu zaman itu tuh Waktu aib itu. banget kalau misalkan Kena lu COVID tuh iya, kayak kena HIV gitu. Yes, So, kita karena kita benar-benar gak tahu banget, it's something that it's so unknown gitu. Orang tuh kayaknya, wah, sekarang aja masih ada stigma sama ODA gitu, misalnya orang dengan HIV dan AIDS gitu. Nah, saat itu COVID itu kayak sama gitu, you know, stigmanya tersebut. Dan lu kenapa berani untuk bersuara saat itu? Oke. Let's start from there. Oke, tapi sebelumnya aku thank you banget loh udah diundang ke sini, kayak suatu kehormatan banget bisa ngobrol sama kamu, bisa sharing juga sama kalian, kayak happy banget. It's all God. It's all God. Oke, balik lagi yang kemarin, kenapa aku akhirnya memutuskan berani untuk speak up kalau aku dulu kena COVID gitu. Karena aku pikir kalau aku sendiri takut, gimana aku bisa nolong orang-orang di sekitar aku. Siapa tahu dengan aku sharing itu bisa membantu atau menyadarkan orang lain yang mungkin dia belum punya knowledge, atau mungkin dia ngerasa sendiri, atau bahkan dia takut akan apapun yang terjadi di lingkungannya dia ataupun dia sendiri. Makanya pada saat itu kayak, ya udah nggak apa-apa, mungkin ini juga jalannya dari Tuhan. Kenapa harus aku yang sebenarnya olahraga banget, tapi tiba-tiba aku ke rumah sakit yang pada saat itu aku dibilangnya kena demam berdarah, terus harus di CT scan, dan ternyata paru-paru aku itu ada kayak kayak kabut iya kan pada saat itu. Terus gak lama kemudian aku di swab test, nunggu hasilnya yang aku nggak tahu. Kalau zaman sekarang kan diliatin kan positif, negatif. Kalau zaman dulu kita susah banget buat tahu kita benar-benar positif atau enggak. Tapi dari situ kayak, daripada aku meributkan aku benar-benar positif atau enggak, mungkin memang Tuhan naruh aku di situ untuk melihat kayak keadaannya seperti apa. Kayak mungkin di situ aku bisa ngebantu teman-teman yang ada di lingkungan situ juga sakit. Karena pada saat aku di karantina itu memang aku lihat sendiri gimana susah payahnya para tim medis untuk kayak ngasih tahu orang-orang yang sakit, atau bahkan gimana ya, ngasih penyuluhan buat mereka tuh susah banget. Kayak dibilang gak usah keluar kamar, jangan ngerokok, itu pun mereka masih lakukan walaupun mereka sudah dibilang kena corona. Itu kayak susah banget. Jadi aku pikir siapa tahu dengan media sosial yang aku punya, aku bisa spread kayak apa yang aku tahu dan yang aku rasa dan aku alamin, bisa ngebantu orang-orang lain di luar sana. Penyuluhannya berarti melalui sosial medianya Andrea gitu kan? Karena itu yang aku punya pada saat itu. Itu ngomong-ngomong soal informasinya udah kemana-mana gitu ya, gue inget banget salah satu temen gue, dia pembantunya pulang kampung gitu. Ini pas lagi zaman-zaman COVID itu kan, lagi tinggi-tingginya lah kayak gitu, pembantunya pulang kampung, dan habis itu dia nanya sama pembantunya gitu di desanya gitu, soalnya dia si pembantu ini mau pulang gitu, dia bilang, gimana desa kamu aman? Aman kak, gak apa-apa, COVID?
Enggak apa-apa, enggak ada di sini katanya. Ini aman banget, kita sehat semuanya gitu ya. Oh, oke oke. Iya, tapi di sini banyak banget orang yang, nggak bisa nyium sama nggak bisa rasa gitu kalau misalnya lagi makan, tapi katanya emang lagi musim ya. Itu namanya Covid, Covid. Mbak. Tapi jujur ya pada saat aku Covid ya aku sama sekali nggak, maksudnya kalau orang kan ada gejalanya nggak bisa nyium, batuk, pilek, aku sama sekali nggak ada. Lu kayak OTG lah ya? Iya sebenarnya nggak juga sih karena aku sempat demam, Oke, kayak gejala tipes ya DBD aja tapi ya, habis 3 hari udah udah kelar. nggak ada apa-apa Ya, dan bahkan nggak ada batuk, nggak ada pilek. Jadi kayak, oh ini Covid tuh gimana sih rasanya, kayak orang kan pada banyak, iya aku sampai sakit kepala, aku sampai, demam, sampai, ya, nggak bisa nafas, nggak bisa ngerasa. ya. Aku kayaknya nggak sampai separah itu, Mmm, dari mmm, situ aku kayak langsung pikir, "Oh puji Tuhan banget karena aku mungkin mungkin punya kebiasaan olahraga jadi imunnya sudah sedikit lebih kuat, jadi mmm, nggak separah itu sakitnya." Aku mmm. mikir kayak gitu sih. Iya, tapi Bimo sendiri juga saat itu kan dan by the way itu sebulan ya? Maksudnya 3 hari lu udah sembuh, tapi lu malah tetap harus ngejalanin karantina itu selama sebulan gitu di Wisma Atlet? Iya karena, dibilangnya kan di sana, masih positif kan. Mmm, Jadi 2 minggu aku di, di mana tuh namanya, Minto Harjo, mhm, terus kan tes lagi kan. mhm. Dan pada saat itu kalian sadar sih kalau ngetes, Covid itu kayak sebulan baru keluar hasilnya. Yang dulu tuh Iya zaman itu? kan, Iya, iya 7 sampai hampir lama iya, sebulan lah, 2 minggu lah iya, itu aku dipindahin akhirnya karena mereka pikir masih positif dipindahin ke Wisma Atlet. Ternyata mmm, pas sampai Wisma Atlet aku tuh udah dibilangin, ini udah udah negatif, mmm, tapi harus karantina dulu, which mmm. is aku karantina sama orang-orang yang masih Covid. Sistemnya emang Iya, agak heeh. aneh sih, heeh. Dan tapi di situ aku kayak ngerasa, wow, aku bukan, apa ya, kayak aku ngerasa aku bener-bener dijaga sama Tuhan. Karena kalau misalkan kita mikir kayak, "Ya ampun, aku udah sembuh nih, tapi aku di sekeliling aku sakit," gitu. Gimana Iya, ya? Nanti kalau aku sakit lagi dengan pastinya. ya overthinking-nya sampai akhirnya kayak, "Oh enggak, kalau misalkan emang aku sehat di sini mungkin Tuhan ngasih sesuatu yang lain bakal ngejaga aku dan ya mungkin ada hikmahnya aku ada di sini bisa bantu-bantu orang di sekeliling aku." What was the situation di Wisma Atlet itu? Seperti apa sih? Ramai banget sih, karena itu kan lift-nya juga belum aktif semuanya kan. Mmm, Dan, kalau yang setahu aku pada saat itu Wisma Atlet adalah tempat untuk karantina buat orang yang bisa mandiri, ngelakuin oke, apa-apa sendiri. Tapi di sana banyak juga orang-orang kayak lansia mmm, yang harus naik turun tangga sendiri, bawa barang-barang sendiri. gila. Iya kan? Dan kalau misalkan kita harus, nggak punya rasa empati sama sesama gitu, ya akan dicuekin aja, Pastinya, ya apalagi kan? wah ini Covid nih, gue Iya, jauhin deh. heeh, dan kita nggak bisa bergantung sama para medis karena mereka Mmm, juga capek 24 hours mereka kerja gitu kan, gila, kayak mmm, mau nggak mau ya aku di situ ngelihat kayak, oh ini kayak kita harus saling tolong menolong sih dalam situasi kondisi seperti ini, kita nggak bisa kalau misalkan cuek satu sama lain gitu, yang ada mmm, ya makin korban makin nambah gitu. Ya mau mmm, nggak mau pada saat itu walaupun aku ngerasa di situ aku udah sehat, aku naik turun tangga kalau nggak salah lumayan loh buat untuk ngebantuin iya, lansia? heeh, aku mikir kayak, "Oh ini lansianya pun juga bakalan capek kalau misalkan barang-barangnya harus ngangkat sendiri dan segala macamnya." Aku pikir kayak, "Ah ya sudah nggak apa-apa." Wow, Mungkin aku ditempatkan di situ untuk emang ya, membantu orang yang memang membutuhkan bantuan pada saat itu dan banyak juga bukan cuman aku di situ yang ngebantu orang-orang. ya, Iya, akhirnya jadi membangun hubungan kayak pertemanan, persahabatan sendiri iya nggak di situ? banget karena ini sebelum di Wisma Atlet aku kan di Minto Harjo itu dan Betul? itu tempatnya lebih kecil lagi. Ah, Rumah sakit yang ditunjuk, sama Pak Jokowi pada saat itu dan, masih kayak udah lama banget nggak ditempatin. Jadi pada saat aku dateng itu bener-bener kotor mmm, banget.
Jadi kayak, karena masih baru ya mereka kayak masih Ya, bingung gitu sampai akhirnya sedikit demi sedikit mereka memperbaiki jadi lebih baik bahkan ya, sampai dulu pada saat itu tuh oksigen aja tuh kurang dan, tim wow, kesehatan juga kurang kan pada saat itu. Jadi sempat ada momen di ruangan itu kan aku berenam, di bangsal itu berenam, ada nenek-nenek, oma-oma gitulah datang, mungkin dia shock juga karena, oh ternyata saya Covid, aduh mmm, saya keluarga sendirian shock dan segala macam, perlu oksigen dan segala macam, udah sampai pingsan-pingsan. Tapi kan dokter nggak setiap saat datang lalu lalang gitu. Jadi kita berlima pada saat itu harus bantu gotong oma, eee, ke kasurnya, cara ambil pasangin oksigen, walaupun kita semua nggak ada yang tahu gimana cara pasang oksigen. gila, Yang satu mencetin bel, ya, gimana caranya dokter dokter datang, datang ke sini gitu segala macam. Ya udah kita ngerasa kayak, oh ternyata nih itu yang bonding namanya banget ya, bisa bonding, kemanusiaannya tuh bener-bener ada gitu satu sama lain dan, aku masih kayak sempet sampai detik ini aku masih ngobrol sama si oma. Iya, jadi praise God dan ternyata omanya si ya, oma ini yang di Mintoharjo dipindahin ke Wisma Atlet itu mhm, barengan sama aku. oke, Dan puji Tuhannya banget ya, omanya itu bisa sekamar sama aku, jadi aku masih bisa ngurusin dia. Kalau enggak ada ya, yang bisa ngurusin kayak bener-bener, ya, ya udah tua pada saat itu kayak udah 75 hampir 80, iya 75 tahun. ya, 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 Kayak ya. wow, Ada peristiwa-peristiwa yang nggak pernah bisa lu lupain nggak di zaman Wisma Atlet itu sendiri gitu? mmm, ada sih momen dimana gua khawatir banget nggak akan ketemu sama Bimo lagi. Uff, wow, Jadi kan kita kan pada saat itu nggak pernah tahu ya, Covid itu bakalan sembuh atau enggak, obatnya apa, kita nggak pernah tahu. Jadi di situ, eee, kalau aku ngerasanya bukan rasa sakitnya yang besar, tapi fear-nya yang lebih besar daripada rasa sakit yang aku rasain. betul, Karena secara kasat mata atau misalkan yang aku rasa tuh nggak sakit, bahkan kayak orang demam kan badannya masih sakit-sakit, ini sama sekali enggak. nggak sakit, Tapi ini tuh fear-nya gede banget. betul, Karena aku harus pisah sama Bimo, mmm, terus cuman bisa komunikasi by phone ya, gitu. Dalam keadaan seperti ini aku kayak khawatir juga Bimo siapa yang ngurusin, makannya mmm, gimana, terus mmm, keluarga aku gimana, ya, segala macam. Jadi kayak campur aduk sampai akhirnya kayak, "Ini ya Tuhan ini aku tuh bakal bisa keluar gak ya dari masa-masa kayak gini? Covid tuh bakalan selesai nggak sih? Aku tuh bakal bisa balik ke tempat orang yang aku sayang lagi nggak sih, ke pelukan mereka?" Di situ tuh kayak, wah itu dilemanya tuh kayak, wow, itu gede banget sampai setiap bisa dibilang aku sama Bimo tuh bisa kayak nangis gitu kayak, "Aduh kita bakalan ketemu lagi apa enggak ya?" gila, Dan hal yang paling sedih yang aku, ingat pada saat itu, aku punya sepupu kan namanya, Tegar. Aku bilang, "Gar boleh nggak tolongin bikin kompilasi video-video yang aku pernah kerja bareng sama, dia, buat bikin aku sama Bimo." Kan dulu aku punya vlog kan, jadi bisa ya, jadiin satu, karena aku mau ngasih ucapan selamat ulang tahun buat Bimo karena aku masih ada di rumah sakit. mmm, Jadi, aku bikinin video itu, terus aku bilang sama Bimo, happy birthday lewat mmm, video itu, yakin kalau misalnya aku bisa balik lagi, balik sama kamu, yang ya, sebenarnya aku to nggak be yakin honest juga, nggak ngerti banget gitu bisa mmm, apa enggak. Dan ternyata miracle happen gitu kan. Aku akhirnya, dengan kuasa Tuhan aku bisa disembuhkan dan mmm, bisa balik lagi dijemput Bimo pulang ke come on, rumah gitu. ya, wow, karena itu serba uncertain Yap, ya, di awal-awal itu masih ingat gak sih Maret 2020 atau aku masuk rumah sakit itu Maret, bener ya Maret tanggal ya? 5. 5 Maret 2020 gokil. Itu bener-bener, yang kita tahu bahwa di Indonesia ada kasus Covid, itu mungkin awal Maret, dan habis itu tiba-tiba Pak Jokowi juga udah ngasih tahu ada 2 orang yang kena Covid dan setelah itu, nggak lama setelah itu ya Iya. Andrea tuh kayak bener-bener kalau di luar Tom Hanks, gue inget artis pertama yang kayaknya ngaku kalau misalnya dia kena Covid. Habis itu di Indonesia Andrea gitu. Kayaknya aku pikir ada beberapa deh, yang
masuk juga tapi mereka nggak karantina. Yang karantina tuh kebetulan aku. Jadi Ya. kayak ya sudah gitu. Dan jadi nge-vlog juga gitu di situ kan. Jadi kayak gue ngelihat apa kondisi di Wisma Atlet seperti apa dan lain-lain itu melalui Instagramnya Andrea Iya, juga. karena menurut aku pada saat itu kayak mungkin eh, aku ngerasa kayak mungkin pada saat itu kalau aku nggak sharing keadaan rumah Banyak yang sakit, khawatir. ya akan khawatir dan mereka akan punya kayak stigma yang dia punya pikiran sendiri kayak, Betul. wah kalau di rumah sakit tuh menakutkan sekali Ya. bakalan gini gini gini. Nah aku nggak mau bikin mereka tuh takut dengan kondisi karena aku ngejalanin banget kayak fear yang Ya. besar itu kayak apa ya, nyiksa diri kita sendiri. Ya. Jadi aku berusaha sebisa aku kayak ngebagiin situasi memang keadaan di rumah sakitnya memang seperti ini. Jadi sebisa mungkin kalian yang di rumah menjaga kesehatan ya nggak Ya. sih, kayak daripada lo di sini kan mendingan di rumah Di lebih rumah. enak kan. Andrea, lu tadi sempat bilang kalau misalnya khawatir juga bokap nyokap mikirin lu juga. Lu sendiri anak tunggal kan? No, aku anak bertiga. Sebenarnya aku tuh Oh, bertiga. tiga saudara. Oke. 3 saudara, adik aku yang paling kecil itu meninggal umur 9 tahun, Oh, kecelakaan. Oh no. Terus ini aku jarang sih cerita ke orang-orang Oh. karena kan nggak ada yang nanya juga kan anak Oke. keberapa dan segala Ya. macam. Jadi aku nggak pernah sharing dan aku sekarang berdua sama adik aku. Oke. Heeh. Oke. Dan semuanya perempuan. Oke. Oh man, gila dan nggak tahu ya ngerasain sebagai orang tuanya Andrea gitu ya yang mungkin pernah ada trauma anaknya yang umur 9 tahun meninggal dan habis itu sekarang kemarin itu Andrea sempat masuk ke rumah sakit juga gara-gara COVID. I don't understand how mereka bisa nggak gila gitu maksudnya. Aku juga agak amazed sih sama mama papa aku kayak mereka berdua tuh kalau yang aku lihat dari dulu aku kecil tipe orang yang selalu berserah kayaknya. Lebih kayak ya udah kita berusaha yang terbaik di dunia seperti apa, tapi balik lagi nanti kan semuanya Tuhan yang memutuskan. Jadi ya kalau mama papa khawatir kamu seperti apa, ya nanti mama cuma tinggal berdoa, Tuhan pasti ngasih jalan. Dari dulu tuh aku selalu denger mama papaku ngomong kayak gitu. Jadi mungkin aku yakin mereka pasti ada rasa takut kan, khawatir, tapi mereka udah tahu jalan keluarnya sepertinya ya. Jadi pada saat itu mereka lebih banyak menenangkan aku daripada kayak nanyain, gimana kabarnya, gimana apa yang kamu rasa. Kadang kan kalau orang panik kan gimana, sakit gak sih, Ya. gak apa-apa. Tapi kalau ini mama lebih kayak ya udah banyak berdoa supaya diberi kesembuhan, semoga kamu gini-gini. Wow. Jadi kayak lebih menenangkan sih keluarga aku. Wow. Dari bokap nyokap sendiri itu mereka emangnya kayak gimana ya? Kok bisa sekuat ini gitu? Gue justru jadi penasaran dan maksudnya how old were you pas adik meninggal? Aku kalau nggak salah SMP kelas 3. Oke. Namanya siapa ya adiknya? Namanya Happy. Oh. Makanya dia selalu happy. Sekarang udah sama Tuhan Yesus jadi kan happy, always happy. Yes, always happy. So you were umur SMP? Iya, SMA? aku SMP. SMP. Adik aku itu dia kelas 3 SD. Adik aku yang kedua Adela itu umur ya kelas 6 SD. Oke. What happened? Sorry kalau misalnya ini. Jadi kalau aku sebenarnya nggak tahu cerita pastinya. Karena pada saat itu aku sekolah lagi ekskul. Right. Terus adik aku pulang sama Happy, Adela pulang sama Happy naik mobil angkutan karena mama papaku kan kerja kan. Jadi dia pulang naik mobil angkutan. Terus habis itu adik aku lagi bayar si Adela. Gak tahu gimana ceritanya adik aku tuh nyebrang katanya. Dan saat yang bersamaan ada mobil box begitu. Jadi kecelakaan. Pas aku pulang dari ekskul itu udah agak siang. Aku ingat banget jalan kaki dan semua orang kayak ngeliatin aku kayak ini ada apa ya, semua orang kenapa ngeliatin aku kayak ada apa. Sampai akhirnya aku sampai rumah
sendirian kan, tiba-tiba ada telepon, aku angkat, terus mama aku bilang, "Mama di mana?" "Iya, mama lagi di rumah sakit." "Hah, kenapa?" "Ya ada adik kan kecelakaan, jangan panik dulu ya." Oke, aku bilang, "Ya udah aku ke sana." Ya nggak mungkin nggak panik kan ada adikku di Of rumah sakit course. ya kan. Terus habis itu kayak, ah, "Ya udah aku samperin, aku di mana nggak apa-apa, aku naik angkot aja ke sana," gitu kan. Terus ternyata tenang, tarik nafas dulu, dia udah nggak ada ya. Wah itu aku pecah sih nangis kayak, oh my god, kayak Mmm, kenapa bisa ya? Kenapa aku harus eskul ya? Kenapa mmm, aku nggak pulang sama mereka gitu? mmm, Itu yang kayak jadi perdebatan di diri aku sampai akhirnya sebenarnya sampai beberapa belakangan gimana ya? Sampai mmm, besar sekarang kayak aku masih ada rasa guilty kayak kenapa sih gue harus ekskul? Kenapa gue nggak nemenin gitu? mmm. Gitu. Oh, masih pergumulan itu? Maksudnya masih that Um, guilt masih ada? Guilt masih kalau itu Belum hilang, ya gimana cara let go atau let go-nya after aku lulus SMA. what happened? Karena aku ngerasa di situ kan kayak mama aku selalu stres kayak, ya wajar lah orang tua kehilangan It's the biggest anaknya, nightmare. ya Ya, kan. Kalau nggak salah dulu pernah dengarnya mendingan mama yang nggak ada daripada anak yang nggak ada, of ya course. kan. Nggak ada orang tua yang pengen lihat, kuburan anaknya Menguburkan, ya. sendiri anaknya, nah itu. Di situ aku ngelihat mama aku stres dan segala macam, wah kayak, aku ngelihat orang depresi itu pertama kali adalah mama aku. Mmm, Dan aku lihat di situ betapa sabarnya papa aku buat ngadepin mama aku, eee, di segala kondisi mama aku. wow, Mereka kayak berdoa bareng, sampai akhirnya mau wow, saling menguatkan satu sama lain, terus kayak, wow, gitu ya, hebat banget mereka gitu. mmm, Tapi di sisi lain aku kayak terus yang namanya walaupun ngelihat keluarga yang menurut aku secara kalau, apa ya, dilihat bahagia, bahagia. Cuman dari sisi aku kan kayak punya pergumulan sendiri kan kayak, why, of course. kenapa gua nggak pulang, kenapa gua harus eskul, kenapa kalau misalkan seandainya gua nggak eskul, Ya, pasti mungkin dia nggak akan meninggal. ya, Ada kayak mulai nyalahin, tau gak sih situasi, fase-fase ya, situasi yang kayak nyalahin, sampai akhirnya aku di mana bisa menyalahkan Tuhan. uh, Mmm, Tuhan kalau misalkan Tuhan sayang sama keluarga kita, kenapa ngasih cobaan ya, seberat ini? seberat ini. Seberat ini. Dan kenapa harus mama aku? Dan kenapa, berarti Tuhan ngasih istilahnya merenggut orang yang kita sayang. Ya, Berarti Tuhan gak sayang dong sama kita, ya, iya kan? Itu aku anak masih istilahnya dari ya masih kecil lah, masih sekolah ya walaupun gak kecil-kecil banget ya, tapi SMP ke SMA, ya, iya. Terus udah gitu kayak aku bilang, mmm Tuhan kalau misalkan emang kamu hebat ya, kalau misalkan kamu ada, kayak aku tuh mulai menantang menantang, Tuhan gitu kan. ya, Ya kamu tunjukin dong kuasa kamu. Kenapa kamu bisa, katanya kamu Tuhan, kamu hebat. Kenapa kamu ngambil anak kecil yang gak nggak salah salah apa-apa, apa-apa dan begitu menyakitkan gitu caranya. ya, Kenapa enggak kalau misalkan emang mau lagi tidur kayak lagi bahagia kayak lagi apa gitu kan. Ini mmm, kenapa harus dia merasakan sakit. Tapi di situ kayak Tuhan ngasih jawaban ke aku setelah aku cukup dewasa pada saat itu kelas 3 SMA, mmm, "Aku cuman pengen keluarga kalian itu sepenuhnya berserah sama Tuhan, berserah sama aku," dia bilang gitu. "Apa yang terjadi, apa yang aku berikan, eee, apa permasalahannya, kalian akan tetap bisa selesaikan." Dan aku yakin setelah SMA itu yang tadinya aku bandelnya setengah mati, mmm, aku bisa lebih dekat sama keluarga aku, wow, bisa kayak, ngelihat, "Oh keluarga gue tuh bahagia loh, oh mmm, keluarga gue tuh keluarga yang happy loh secara, mmm, orang tua yang membahagiakan loh ya, walaupun mereka sibuk dengan kerjaannya masing-masing, tapi mereka tetap ada loh sama ini. Apa sih yang kamu cari? Kenapa sih kamu nggak bersyukur sama apa yang kamu wow, punya?" Gitu. mmm, Sampai akhirnya aku bilang, "Oke, maafin aku karena, mungkin aku telah istilahnya kayak mencobai Tuhan dengan ya, mempertanyakan segala mempertanyakan, pertanyaan yang aku
tanyakan itu karena aku aku ngerasa sakit. Ya. Tapi aku bilang sama Tuhan juga, Tuhan, tapi aku belum bisa hilang kayak gimana rasanya kalau misalkan iya aku berserah padamu, tapi rasa sakit di hati aku belum hilang 100%. Aku masih menyalahkan diri aku sendiri. Ya. Apakah itu hal yang wajar? Wow. Terus seiring jalannya waktu, Tuhan tuh kayak ngasih lihat ke aku, ini loh kayak betapa besarnya kasih dalam satu keluarga. Kalau kamu disakitin sama orang lain, kamu harus bisa melindungi yang lain. Kalau kamu nggak enak kan rasanya kehilangan, kenapa kamu tidak menjaga keluarga kamu secara utuh? Maksudnya kayak ya jaga aja sebisa mungkin, sesusah apapun ya kalian harus bareng-bareng di situ sih. Karena pada saat itu aku kayak kenapa sih orang tua sibuk banget yang segala macam dengan pemikiran anak pada umumnya nggak sih kayak. Terus sampai akhirnya ya udah akhirnya mungkin salah satunya Tuhan mendekatkan aku lebih dekat lagi sama keluarga. Di sisi lain aku kayak mulai dekat sama Tuhan walaupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita belum bisa tentu jawab. Tuhan gak kayak ini loh Andrea, makanya kamu apa kan gak mungkin kan Tuhan kayak gitu kan. Tapi mungkin dengan sign-signnya Tuhan yang aku harus pelajarin atau dengan gimana pun caranya supaya aku bisa mendengarkan Tuhan jauh lebih banyak gitu. Supaya bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Situ kayak sedikit demi sedikit luka aku terobati dengan hadirnya kasih-kasih yang aku terima jauh lebih besar dari keluarga aku. Wow. Kalau misalnya Andrea aja itu yang tidak ada di situ, lagi ekskul, itu tetap ngerasain guilty, apalagi Adela ya, yang ada di situ gitu. How did the family, maksudnya gila sih, kayak dari bokap nyokap sendiri untuk pertama make sure kalau mereka tidak menyalahkan Adela karena dia orang yang ada di depan pada saat kejadian itu. Guilty-nya itu beribu-ribu kali lipat. Dan aku ngerasa kayak aku yang gak ada aja aku ngerasa iya benar kamu bilang. Dan dia kelas 6 SD juga saat itu. She's still a little girl, a little child yang ini juga. Dan of course orang tua sendiri yang pasti juga ngerasa guilty juga. The guilt is just horrible gitu. Pernah ngomongin gak ini? Maksudnya gimana caranya akhirnya bisa healing dari rasa bersalah tersebut gitu? Sebenarnya kalau aku sih nggak terlalu ingat ya. Tapi pada saat itu yang aku ingat adalah kita akhirnya pindah ke rumah atau ke daerah baru bareng-bareng. Dia bilang oke, kita mulai sesuatu hidup yang baru. Kita tidak melupakan tapi kita keep kenangan itu. Tapi kita bikin kenangan yang baru yang jauh lebih maksudnya lebih menyenangkan. Di situ aku lihat peranan papa aku. Betapa sabarnya dia buat ngadepin mama yang depresi berat karena dia ngerasa bersalah kan. Sibuk sebagai orang tua tidak bisa kayak melindungi anaknya. Di situ aku lihat kayak papa support mama yang selalu ada kayak kasih walaupun dia kalaupun lagi pusing atau apa nyoba ngelucu gitu walaupun sometimes yang kayak kita cuman gitu. Tapi that gitu kayak itu that's the power of that jokes guys. That joke banget. Tapi kayak dari situ setelah kita pindah kita makin ngerasa makin dekat dan bisa lebih share ngeluarin apa yang kita rasa lebih dari sebelumnya. Karena sebelumnya kan kita masing-masing kan. Betul. Kayak sekarang adik lebih aku sendiri, real gitu. Lebih real kayak bisa bahkan aku bisa ngomong gini ke adik aku. Hey, gimana kamu hari ini rasanya sekolah atau apa gitu. Bisa lebih ada sharing session walaupun walaupun gak banyak karena kan kita dengan kondisinya masing-masing sekolahnya juga beda-beda gitu kan. Jadi kayak ada waktu buat lebih ngobrol, lebih intens gitu. Aku ngerasa kayak support di family itu impact-nya besar banget sih. Kayak yang penting kita bisa ngeluarin apa yang kita rasa selama di keluarga, enak atau gak enak. Menurut aku itu penting banget. Itu sehat. Ya. Seenggak enakannya kayak misalkan, Dek kamu tuh lagi nyebelin banget ya.
Misalkan gitu, Ya. kayak mungkin buat adik kita dia tidak sadar buat ngelakuin itu, dan tapi ternyata dia punya impact yang kayak, oh ternyata impact dari gua ngelakuin hal ini tuh banyak ya. Itu kan harus diomongin kan, Betul. walaupun dia kadang-kadang, "Ya apaan sih?" gitu, tapi setelah itu kayak besokannya kayak, oh udah jauh lebih baik. Kayak misalkan ke aku juga kayak, "Kak lu tuh kayaknya bossy banget sih," gitu. Ya. Iya ya. Ya walaupun kayak, "Enggak," gue bilang gitu kan, walaupun enggak, tapi Actually, there is some truth in it. gitu. Iya, sama kadang-kadang kita ke orang tua juga kan kita Ya. nggak bisa ngeluarin apa yang kita rasa kan. Karena kalau di angkatan aku gitu, terutama kan kalau anak-anak zaman sekarang lebih aware ya sama yang kayak boleh ngeluarin apa yang dirasa supaya Opini mereka opini di mereka benar-benar appreciate sama orang iya. tuanya. Kalau zaman dulu kita kayak Itu ngeluarin zaman gue banget by the way. Gue itu iya. sama bokap nyokap gue itu opini gue itu di sorry angkatan lu kayaknya generasi boomer sih kayaknya ya. Sama bokap nyokap gue juga kayak gitu. Iya jadi kalau ngomong sama orang tua tuh harus sopan gitu kan. Iya. Gak bisa, ih mama kok lagi gini. Itu yang ada kita Itu bisa digampar. dimarahin. Kayak langsung gitu. Tapi setelah kejadian itu mama papa aku kayak lebih terbuka untuk ngobrol, Wow. ngedengerin opininya anak-anaknya, apa yang mereka rasa sampai sekarang. Wow. I think ketika kita sebagai orang tua tahu bahwa kita bukan orang tua yang sempurna, Yes. udah nggak perlu lagi deh pencitraan sebagai papa mama yang sempurna dan tahu semuanya. Iya. Akhirnya dari situ kita bisa lebih appreciate masukan-masukan dan ya, I mean, you know, itu yang terjadi sama gue sama keluarga, gue sama istri gue sama anak-anak gue juga gitu, karena gue kayak anak gue sering banget mengingatkan kesalahan-kesalahan gue di masa lalu gitu. Jadi akhirnya dan lebih gilanya lagi mungkin karena mereka ini ngomong dari nyokapnya, gue ngerasa Viola itu orang yang wisdomnya itu tinggi banget gitu. Jadi kadang-kadang tuh nular ke anak gue dan kadang-kadang anak gue ada benernya juga gitu. Kayak, untung lu bener. Gila kalau zaman gue nih kayak moceng bro. Iya, tapi mungkin karena dulu aku ngerasa didikan didikan mama papa aku lumayan keras. Jadi aku berusaha sedemikian rupa, aku banyak hal positif yang diajarkan, tapi kita juga kan beralih ya zamannya ya, berusaha sedemikian mungkin kayak, oh mungkin apa yang kita gak suka jangan kita terapkan sekarang. Of course. Walaupun aku masih belum ada anak kan, jadi at least kita punya pembelajaran bagaimana cara untuk mendidik anak walaupun gak ada, secara textbook gak ada gitu kan. Right. Karena kan itu kan yang aku tahu setiap orang akan berbeda dan pengalamannya masing-masing gitu. Tapi yang aku bisa tangkap adalah dari mama papaku, aku tahu mereka bukan orang tua yang sempurna, tapi mereka berusaha sempurna dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya apapun itu. Dan sebaliknya juga pastikan kalau anak-anaknya juga akan ya gak sempurna juga gitu. Dan umurnya juga pengalamannya gak sebanyak mereka, berusaha memberikan yang terbaik. Tapi kalau ngelihat apa yang tidak baik dari orang tuanya bukan berarti dia harus membenci. Tapi harus bisa belajar untuk memilih dan memilah mana yang bisa dia pakai, dia terapkan untuk hidupnya dia selanjutnya. Kalau aku mikir ya. That's so good. Gue penasaran kenapa lu tidak meninggalkan Tuhan ketika kejadian tersebut, dan kenapa nggak sekeluarga meninggalkan Tuhan karena apa yang terjadi sama Happy gitu. Mama aku sama papa aku kalau adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Oke. Kayak mereka benar-benar ngedidik aku harus berdoa, terus ke gereja gitu. Meanwhile akunya masih badung. Pada saat It's okay, itu sama kayak, gue juga kok. Gue kalau ke gereja pun juga kadang-kadang mikirin kayak, abis ini mau makan apa ya gitu kan. Bener banget. Oh enak banget nih abis ini di gereja besok ada jajanan ini nih. Iya itu maksud aku kayak pada saat itu kayak aku masih belum bisa seintens kayak sekarang gitu. Betul. Kan kayak. Tapi aku ngerasa kayak
karena aku punya gambaran, maksudnya punya contoh yang menurut aku baik. Jadi sekarang aku bisa menerapkan hal yang baik itu juga di hidup Ya. aku. Kayak, oh gimana ya cara menyayangi Tuhan tuh dan berserah dan ikhlas. Itu aku belajar 100% dari keluarga aku. Pernah nanya nggak kenapa mereka, maksudnya gini, of course ini adalah pemikiran yang salah. Ya. Tapi kayaknya bokap nyokap kalau misalnya dari deskripsinya Andrea, mereka adalah orang yang rajin ke gereja tiap minggu, mereka berdoa, mereka berserah, mereka telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi di saat Tuhan tidak bisa melindungi anaknya, kayak I know this sounds very transactional, tapi kita kan mempunyai harapan itu ya. Iya. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, boleh dong Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita. Kenapa ketika hal tersebut terjadi, gue mungkin akan bertanya sama diri gue sendiri gitu, apakah gue akan meninggalkan Tuhan gitu. Walaupun gila itu nightmare banget buat gue, and of course gue selalu doa untuk perlindungan buat anak-anak gue gitu. Jadi kalau misalnya pernah ngobrol kah sama bokap nyokap gitu, kenapa mereka gak pernah meninggalkan Tuhan dari ketika hal tersebut terjadi gitu? Mama papa sih selalu bilang sama aku, kayak apapun yang terjadi di dunia ini, itu pasti akan semuanya sesuai kehendak Tuhan. Ya kan? Semua sesuai dengan rencana Tuhan. Yang menurut kita kadang gak enak atau menyakitkan, tapi belum tentu itu hal yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau kata mama, pasti Tuhan udah kasih rancangan yang terbaik yang kita gak pernah tahu dan gak pernah kita pikirin untuk kita di depan sana. Walaupun ya itu balik lagi rasanya gak enak. Ya. Tapi ya mama percaya banget sama papa, semuanya apa yang terjadi atas Kehendak Tuhan. Dan salah satu momen dimana orang tua Andrea hampir kehilangan anak lagi adalah ketika lo mencoba untuk hamil. Ketika hamil actually, sorry. Mencoba ingin punya anak. Dan itu Bimo juga ada cerita secara singkat, dan itu momen terberat juga untuk Bimo sebagai seorang suami yang hampir kehilangan istrinya. Tapi ini mungkin jadi momen yang sangat berat lagi untuk orang tua Andrea. Gue baru tahu sekarang kalau misalnya mungkin mereka bukan cuma kehilangan anaknya, tapi ini anak keduanya yang mungkin bisa hilang saat itu gitu. Oke, mungkin bagi yang nggak tahu, kalian bisa nonton ya versi Bimo ya. Tapi gue pengen denger sedikit juga gitu, what happened dari Andrea, dari kacamata Andrea ketika kalian baru nikah dan habis itu kalian pengen punya anak saat itu. Kita nikah 2013 dan setelah menikah, nggak lama setelah menikah, kita berdua dikaruniai anak. Aku dikaruniai janin lah ya, belum jadi anak karena gak bisa lahir. Oke, dikaruniai, aku hamil itu 4 bulan, masuk ke bulan keempat, dan ternyata dia aku itu hamil ektopik. Ya, which means? Dia berkembangnya di saluran indung telur. Dan di luar janin maksudnya? Di luar rahim. Di luar rahim, sorry, di luar rahim. Iya, di luar rahim. Jadi dia berkembang. Dan itu memang harus ya kalau kita ketahui secara dini, itu tidak ya bisa dihilangin lebih awal gitu. Tapi gak tahu kenapa, karena aku setiap bulan itu check up ke dokter. Pasti. Dan gak ada masalah. Dan di bulan itu, dokter tuh aku ingat banget pas aku lagi USG, loh kok ini gak ada ya? Oh lagi ngumpet kali gitu kata dokternya. Oh my god. Aku kayak awkward, kayak emang bisa hilang ya kalau kayak gitu, kayak emang bisa ngumpet kok bisa hilang, kok bisa ngumpet gitu kan. Kayak antara masih bingung tapi takut, tapi kayak masa sih gitu, kayak masih mempertanyakan, iya nih kok gak ada ya gitu. Oke, yaudah nanti coba balik lagi ya. Terus kita balik lagi ke dokter. Di bulan berikutnya? Enggak, kayak aku pindah dokter. Oke. Aku pindah dokter, terus wah ini kayaknya enggak di rahim deh.
soalnya nggak ada. Ya. Dia bilang gitu kan. Gak lama paginya aku udah ngomong sama Bimo gitu kan kayak, "Kok, nggak ada nih katanya di luar rahim," katanya. "Tapi kenapa 3 bulan sebelumnya normal-normal aja?" Kita jadi sempet ngobrol kayak gitu, terus aku mandi lah ceritanya, ke kamar mandi, nggak lama dari itu, tiba-tiba aku di dalam kamar mandi ya posisinya, aku ngerasa kayak, "Kok sesek ya?" Oke. Sesek, oh mungkin aku mandi air hangat kali ya, kepanasan, Mmm. aku duduklah di kloset. Mmm. Terus nggak lama aku nggak sadar. Ah, Terus Bimo, aku pas sadar-sadar udah digotong Bimo ke kasur, naked gitu, terus mmm, dibalut sama, spray. spray sama bed cover, Mmm. terus yang, "Sayang," katanya kata Bimo, "mata aku udah putih ke atas, udah nggak sadar sama sekali." Dan pada saat itu yang aku rasa adalah perut aku sakit banget, Gila. perut aku sakit banget. Sakit banget dan akhirnya, "Ini mau panggil rumah sakit atau gimana?" Tunggu," aku bilang, "tunggu dulu ya, aku mungkin abis ini nggak kenapa-napa, mungkin abis itu bisa pakai baju dan segala macam." Ternyata after 10 menit, 5 menit itu kayak semakin parah Makin parah. sakitnya dan nggak bisa pakai baju sama sekali. Akhirnya aku dibawa ke dokter sama Bimo digotong-gotong, aku inget banget, pakai bed cover dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang, "Ini udah ada pendarahan 1,5 liter di rahim Mmm. dan harus segera dioperasi." Mmm. Eee, aku udah nggak ingat karena di mobil pada saat itu aku udah megang tangannya Bimo, aku bilang, "Sayang aku udah nggak kuat." Aku udah gini, udah kayak Udah inilah nafas terakhir udah nih. kayak aduh aku sakit banget udah nggak tahan gitu kan. Aku pikir aku udah bakalan nggak ada gitu kan. Mmm. Ternyata pas aku dibawa ke dalam situ aku masih bisa denger dan semakin banyak orang ngomong, semakin sakit badan aku. Mmm. Jadi aku akhirnya ditaruh di ruangan sendiri, bahkan dipegang, disayang gini aja aku udah nggak bisa karena itu sakit banget. Aku ngerasain ya Tuhan ini tuh kok sakitnya, sakit setengah mati yang kayak, masa iya sampai denger suara aja aku nggak bisa, dipegang gini aja aku nggak bisa. Efeknya apa emang ya kalau misalnya maksudnya kan pertama sakitnya di perut nih. Yes, Nah tapi kalau misalnya dielus atau di ini, ada orang ngomong aja sampai sakit. Itu sakit di perutnya lagi atau karena sakit terlalu nahan sakit di perut oke, aku, jadi kayak impact-nya tuh udah ke ke badan semua semua. oh wow, Karena kata dokter itu udah ada pendarahan yang hebat kan, 1,5 liter betul, dan kemungkinan hidup aku cuman 30%. gila. Yang Mmm. udah otomatis aku udah kehilangan bayi aku kan, janin aku, ya kan, jadi harus diangkat dan di situ Bimo harus ngambil keputusan secara cepat, ya harus dioperasi. Dan Mmm. kebetulan dokternya itu dokter Batara kayak emang spesialis untuk ngurusin Mmm. kayak gitu, pas banget. Jadi Mmm. semuanya diurusin, kata dokter Batara, "Berserah aja, berdoa dan segala macam." Wow. Dan aku seneng banget, aku inget banget dokter Batara bilang, dia megang tangan aku, "Serahin, berserah sama Tuhan kalau misalkan aku berusaha yang terbaik pada saat itu." Wah. Terus dokter Batara tuh kayak aku inget banget walaupun aku setengah mati, kayak sakitnya setengah mati tuh kayak, aku masih bisa denger dia ngomong, aku masih bisa tahu, Bimo nangis, keluarga Mmm. aku nangis segala macem, aku tahu banget. Tapi di sisi lain aku harus nahan rasa sakit aku sendiri, kayak aku nggak peduli deh sama mereka, tapi kayak aku tahu mereka tuh kasihan gitu. Di sisi Mmm. lain ada rasa takut aku kayak, di situ aku ngerasa aku berserah 100% sama Tuhan. Karena aku bilang gini, "Ya Tuhan, apapun yang terjadi sama aku pada saat ini, aku serahin semuanya sama Tuhan. Mmm. Tapi kalaupun sampai aku nggak ada di dunia ini, gimana yang ngurusin keluarga aku, Bimo dan segala macam. Kalau boleh, itu Mmm. transaksional sama Tuhan. Kalau boleh, izinkan aku untuk hidup dan kembali dan memberikan yang terbaik untuk keluarga aku. Mmm. Dan aku akan mengabdi seterusnya sama Engkau." Di situ aku inget banget, sesakit itu aku masih bisa berdialog Iya. walaupun transaksional. Iya. 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 Tapi itu aku kayak, di saat itu aku kayak, tapi setelah setelah aku ngomong itu, aku kan di apa namanya, di anestesi, aku nggak sadar, yang kata Bimo dibilangnya cuma 3 jam, ternyata aku hampir 5, 6 jam Gila. Mmm. lebih dan itu bikin Bimo khawatir banget Mmm. dan aku bangun-bangun
kejang, kedinginan dan segala macam karena Hmm. mungkin efek obatnya dan segala macam, dan puji Tuhan aku bisa pulih pada saat itu. Jadi nggak jadi meninggal Setelah kejang tersebut. setelah. Jadi aku masih punya kesempatan 30% hidup aku itu dan dikasih 100% lagi sama Oh, come Tuhan. on. Yes. Itu kayak wah, itu aku walaupun aku kehilangan Janin. janin aku, tapi buat aku itu blessing karena aku masih bisa kembali ke orang-orang yang aku sayang dan aku ketemu sama dokter yang benar-benar bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan pada saat itu. Dokter dan tim yang pastinya saat Ya. itu lagi bekerja kan, itu kalau nggak ada mereka dan nggak seizin Tuhan pasti semuanya Ya. ya kan nggak akan berjalan dengan lancar. Jadi di situ aku ngerasa kuasa Tuhan itu memang ada. Ya, Iya. gue gak ngerasa yang tadi itu transaksional sih. Gue justru ngerasa itu adalah momen Andrea berserah sih. Karena seperti kayak gue ngerasanya justru oke, ini Andrea udah mati gitu di saat itu Iya, gitu. bener. Dan Tuhan ngasih hidup atau nafas Tuhan lagi dan kali ini Andrea nih bernafas menggunakan nafas dari Tuhan tersebut gitu. Kalau yang dulu itu kayaknya masih wah dengan kehebatan gua gitu dan Iya. lain-lain. Tapi I think sekarang ini di kesempatan kedua karena lu udah berserah seluruhnya dari atas sampai bawah udah bukan milik lu lagi gitu. Jadi apapun dan ini apa yang gue rasain juga ya ketika gue berserah sama Tuhan gitu. Jadi kayak I think bahkan sampai mulut gue aja, lidah gue pun apa yang gue ucapkan sebisa mungkin Tuhan yang mengucapkan bukan gue lagi. Pengen seperti itu Iya, idealnya iya. walaupun ya of course gak 100% gitu. Tapi sebisa mungkin gue bener-bener itulah momen gue berserah sepenuh-penuhnya apa yang Tuhan, kalau misalnya Tuhan minta harta gue hari ini gue akan ngasih. Tuhan minta status gue sebagai host Indonesian Idol gue kasih. Itu nggak mungkin. Itu nggak, Tuhan nggak akan minta. Tapi udah terjadi. Iya. bukan minta sih, mungkin lebih kayak bukan minta ya, actually you're right, bukan minta, let go. Iya. Kayak karena ketika gue terlalu berpegang sama ini dan gue nggak mau let go, itu agak susah untuk dia ngasih tahu gue ke depannya itu ada apa nih yang exciting. Karena gue akan oke gue mau ngeliat tapi gue mau sambil ngintip-ngintip ya gitu-gitu segala. Jadi kayaknya no Neil, gue butuh lu untuk lari ke sana gitu, bukan membawa beban dari masa lalu lu. Jadi kayaknya lu harus let go deh host Indonesian Idol itu. Oke. Itu kayak kalau aku ya ngelihatnya kayak aku sama Bimo sering ngobrol ini sih. Kayak ada, kalau nggak salah Bimo pernah ngomong ya sama kamu. Jadi ada kayak visualnya tuh kayak orang kita lagi sedih tapi diketok pintunya nggak pernah mau buka. Terus ntar dulu kita sibuk dengan kondisi kita masing-masing kayak, tapi Tuhan selalu ada, selalu nunggu buat kita dan gak segan-segan untuk ngetok berkali-kali kalau ngasih tahu mereka kalau Tuhan itu ada di sana. Tapi tergantung kitanya, kita mau ngebuka pintu itu untuk Tuhan atau enggak. Jadi kayak ngebiarin Tuhan supaya dia masuk. Aku selalu ngelihat, aku selalu jadi perbincangan itu sama Bimo kan, ngebincangin itu. Dan kayak pernah diomongin sama Bimo deh yang memvisualkan knock knock, kamu lagi apa? Lagi sedih ya? Enggak, aku lagi punya masalah. Oke, aku pergi dulu ya. Terus knock knock, kamu lagi apa? Entar dulu, aku lagi sama pacar aku. Entar dulu, aku lagi sama suami aku. Oh oke, gitu. Knock knock, entar dulu, aku lagi sibuk, aku lagi banyak kerjaan nih, gitu kan. Oke, ya saya ada di sini ya. Terus knock knock, aku lagi sedih nih. Gitu. Oh kenapa? Aku boleh masuk? Baru masuk. That's why kadang kita baru ingat sama Tuhan di saat kita sedih. Di saat kita sibuk, kita gak pernah ingat sama Tuhan. Walaupun sebenarnya Tuhan selalu ada buat kita kapanpun kita butuh. Iya, makanya kalau kita tidak membuka, kita tidak memutuskan untuk membuka pintu. Ya. Tuhan pasti akan susah banget untuk datang sama karena kita. Karena dia gentle banget, dia gak akan ngedobrak pintunya. Iya benar. Ya, dia gentle banget gitu. And I feel that, and I think gue ngeliat ketika momen itu momen Andrea berdoa
diambang kematian. Kayaknya udah, kayak itu Literally. kayak tenaga aku udah literally kayak udah nggak ada sama sekali sih. Karena itu udah sakit banget, kayak aku nggak, kalau disuruh kayak dari 1 sampai 100 itu tuh kayaknya udah lebih dari 100 kayak. 150. Iya kayak lebih dari 100 karena Ya. bener-bener ya kalau kita ke baret atau berdarah kita masih bisa tahu kan, oh ini sakitnya dari sini. Ini ya, aku nggak lihat, aku nggak bleeding, nggak apa. Tapi aku ngerasain sakit yang Sakit hebat semuanya. Ya, banget gitu. ya. Maksud gue gini, ketika, dan ini menarik. Gue baru ngeh. Dialog itu gak mungkin terjadi kalau misalnya Andrea tidak mempunyai dialog sebelum-sebelumnya sama Tuhan. Ya. Karena dengan apa yang udah terjadi sama Happy misalnya, dan di SMA tadi Andrea juga bilang kalau suka nanya sama Tuhan, bergulat lah sama Tuhan gitu ya, bergulat gitu. Kayak misalnya, kenapa sih, kenapa katanya Tuhan tuh baik, katanya Tuhan ini gini-gini segala, kenapa membiarkan bla 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 bla. Mempunyai pertanyaan, pernah nantang in a way gitu ya, mempertanyakan, doubting, marah dan lain-lain. Tapi intinya lu terus berdialog. Iya. Iya kan? Lu terus berdialog. Lu nggak kayak diemin, udah sorry gue gak mau ngomong lagi sama lu. Set, ngilang. I feel indifferent. Tapi lu di sini biarpun sambil emosi, tapi tetap lu terus berdialog. Sehingga ketika lu diambang kematian, your spirit terus berdialog sama dia. Iya. Kalau misalnya bukan karena dialog-dialog tersebut yang udah terbangun lah gitu ya. Kayaknya lo mungkin gak berdialog kali. Kayak udah lemes. Tuhan I'm coming. Dan dia bilang siapa lo? Tapi aku banyak banget ngalamin Tuhan itu selalu ada, datang untuk aku berkali-kali, walaupun aku adalah sosok yang kadang-kadang mungkin kalau kata Tuhan, ini anak nyebelin banget sih gitu gitu. Gemes deh. Iya. Terus kayak kita sama anak kecil kan kayak, ini anak kok ngeselin tapi gemes, tapi ya ini ya namanya juga anak kecil gitu kan gitu. Nah aku ngerasa kayak aku tuh selalu berkali-kali ngalamin Tuhan dalam hidup aku. Oke. Satu, pas adik aku gak ada ya kan. Kedua, aku kayak ngerasa keluarga aku makin deket sama Tuhan walaupun dengan segala keterbatasannya. Ketiga, saat aku kayak mulai dari SMA mau kayak kuliah tapi bingung biaya dari mana, Tuhan hadir lagi ke aku untuk ngasih jalan keluarnya, kayak aku bisa sambil kerja. Di situ dimana aku mulai karir aku. Right. Ya, itu kayak ini Tuhan buka jalan. Oke, setelah itu walaupun aku udah berkali-kali Tuhan datang sama aku, emang dasarnya manusia ya, badung kayak selalu mempertanyakan Tuhan itu. Datang lagi lah. Walaupun dengan segala permasalahan, persoalan cinta lah ya pada ya kan. Come and go lah semuanya. Sampai akhirnya di mana titik kayak emang ada ya jodoh buat aku. Wow. Gitu kan. Yang sesuai dengan aku pengen, keluarga aku pengen, yang bisa ngebimbing aku. Kalaupun memang ada, mana Tuhan? Kamu tahu kejadian itu di mana? Aku lagi berdialog di jalanan. Oke. Karena aku posisinya adalah aku baru pulang syuting, terus udah malam lagi galau-galaunya putus cinta, ya kan? Oh, oke. Ya kan, putus cinta-putusnya ya kan, ya. masih muda gitu kan. Terus aku kayak marah-marah sama Tuhan. Kalau emang ada ya buktiin dong. Aku ngelakuin kesalahan yang sama kayak waktu adik aku nggak ada. Kayak apa istilahnya, mencobai Tuhan. Mungkin pada saat itu ya aku nggak tahu sih ini, aku ngerasa aku disentil sama Tuhan. Oke. Tang, aku kecelakaan di perjalanan tersebut. Yes, aku nabrak mobil yang di depan aku terbalik. Mobil aku ingat banget itu aku baru banget beli mobil, hancur, baru 3 bulan, hancur, bener-bener hancur depannya sampai mesinnya nggak bisa jalan, udah bener-bener ringsek. Baru beli mobil tuh padahal? Yes. Oke.
ringsek dan segala macam. Tapi puji Tuhan ya, karena Tuhan sayang sama aku walaupun aku sudah mempertanyakan dia dan segala macam, aku nggak ada luka sedikit pun. Gila. Dan orang yang ketabrak selamat, nggak ada yang luka. Walaupun itu mobilnya sampai kebalik-balik. Gila. Aku mesinnya udah hancur setengah. Ini kan mobil kayak kamu kayak Ford zaman Iya. dulu. Oh iya. Itu masuk ke dalam. Ford itu kuat banget. Ya aku airbag nyala. Ya. Airbagnya keluar. Kebuka. Aku rasa sampai kamu kayak ditonjok orang tuh, karena kena airbag kan, buk gitu. Ya. Itu sakit banget. Tapi Tuhan baik sama aku. Kayak dia benar-benar nggak bikin aku luka sedikit pun. Oke, wow. Dari situ kayak, aku mikir, aku selalu ini jadi bahan bercandaan aku. Iya, waktu dulu aku tuh kayak ditempeleng sama Tuhan aja. Dan ternyata apa yang aku tanyakan sama Tuhan, jawabannya semua aku dikasih. Ada Bimo yang jadi pasangan hidup aku sekarang. Seagama, bisa dekat sama keluarga, sayang sama aku, bisa ngebimbing aku. Benar-benar yang aku tanyain semua ke Tuhan dikasih satu paket yang benar-benar ada di Bimo. Wow. Ya, jadi aku kayak di situ aku ngerasa, udah nanyain Tuhan, mencobai Tuhan, dan balik lagi akhirnya mungkin karena segala pertanyaan aku udah jawab sama Tuhan, makanya mungkin aku bisa berdialog, berserah sama Tuhan pada saat aku kehilangan janin aku yang benar-benar aku udah di ujung kayak di ujung maut aku. Di situ mungkin aku bisa berdialog sama Tuhan, ngerasa jauh lebih dekat karena aku kayak lebih ini gue udah benar-benar percaya sama Tuhan 100%. Tuhan, Engkau adalah Allahku yang bisa melindungi dan bisa memberikan aku apapun. Ya di situ aku cuma bisa berserah, meminta semuanya sama Engkau di detik-detik terakhir aku. Walaupun aku belum tahu ya endingnya seperti apa pada saat itu. Tapi kan gak ada salahnya aku semuanya waktu yang aku masih kayak gitu aja mempertanyakan segala macam dengan susah payahnya itu menyebalkannya Andrea pada saat itu kayak Tuhan masih sayang sama aku. Di saat-saat genting seperti itu kayak di sisa nafas aku yang terakhir waktu kemarin itu kayak akhirnya aku berdialog sama Tuhan dan Tuhan selalu hadir di hidup aku. Gue gak tau ya, gue gak ngerasa ketika, again ini perspektif gue, mungkin kalau misalnya tetangga gak setuju ya sudah lah ya, tolong tulis di kolom komentar aja gitu ya. Tapi gue gak setuju the fact that Tuhan menyentil sampai seperti itu ya, sampai mobilnya cuman gara-gara Andrea mempertanyakan Tuhan gitu. Kayak gue tadi sempat sebelum kita masuk ke sini kita sempat ngobrol bentar dan seminggu yang lalu gue dapet sebuah kalimat di hati gue di mana Tuhan bilang the blessing can become a curse kalau fondasinya belum kuat gitu. Dan tadi artinya adalah berkatnya itu bisa menjadi sebuah kutukan kalau misalnya fondasinya itu tidak kuat gitu. Gambar yang ada di kepala gue adalah ketika sebuah gedung yang fondasinya itu masih belum kokoh, tapi dia udah taruh gedungnya udah sampai tinggi, lu mikir kayak wah luar biasa Tuhan memberkati gue dengan gedung yang sangat tinggi. Tapi begitu kena angin, gedungnya roboh, fondasinya juga ikut hancur gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita suka nanyain gitu ya, Tuhan kenapa orang sebelah gue udah diberkatin, orang sebelah kiri gue udah diberkatin, kayak di Instagram mereka hidupnya enak banget gitu, dapat likes banyak, subscriber banyak, kenapa gue belum gitu kan. Nah kadang-kadang jawabannya adalah Tuhan terlalu sayang sama kita, karena kalau misalnya sampai Tuhan memberikan berkatnya sekarang, suatu saat itu akan menjadi kutukan karena fondasinya belum kuat. I think that moment ketika lo ketabrak mobil itu atau nabrak mobil itu menurut gue adalah momen dimana Tuhan lagi menguatkan fondasi karena dia terlalu sayang sama lo. Betul. Jadi I think dia lagi dan kalau misalnya memperkuat fondasi itu kan
kita jedung sampai ke bawah gitu. Iya. It's sampai dalam kegelapan gitu Iya, kadang-kadang gitu iya, kan. Karena ya namanya fondasi itu lo harus, karena gue pernah ngerasain selama 7 tahun sampai tahun 2019 itu puncaknya. Itu benar-benar gue ngerasa tuh kayak lagi ya itu jedung sampai ke bawah tanah banget. Dan itu di tahun 2019 akhir suara atau bisikan yang sama di hati gue bilang the foundation has been set. Itu jadi kayak oke, karena gue mempunyai purpose, tujuan yang seperti gedung tinggi yang tinggi banget. Jadi waktu untuk mempersiapkan fondasinya cukup lama juga nih, Iya, kayak gitu. betul. Jadi 2012 sampai 2019 it was like a foundation time for me gitu. Sekarang ini gue yang kayak wow, gue bersyukur banget ya, kayak gue udah mulai ngeliat nih lantai satunya, gue udah mulai lantai duanya, walaupun lama banget berasanya, tapi I think I can handle the blessing better Iya. daripada dulu ketika gue dapat blessingnya misalnya seperti itu. Jadi Betul. ketika Bimo datang dalam hidup lu, ketika lo akhirnya apa yang terjadi dengan janin dan abis itu COVID juga dan lain-lain, fondasinya itu udah kuat banget. Betul. Sehingga ya fondasi yang di atas batu itu ya, ajaran Tuhan Yesus itu yang ketika ada angin itu bukan fondasi abal-abal dari pasir gitu. Iya. Itu fondasi benar-benar on a rock gitu kan. That's what I feel sih gitu yang dari tadi. Karena dia sayang banget sama Andrea sampai dia takut kalau misalnya blessing yang dia kasih itu malah jadi kutukan gitu. Jadi dia harus memperbaiki fondasinya kayak gitu sih. Iya sih, aku juga ngerasain kayak makanya aku bilang sampai detik ini aku bilang aku kayak diberkatin banget, kayak super blessing pernah ngelewatin masa-masa itu dari dulu waktu aku mempertanyakan Tuhan di masa aku kecil, terus kembali terulang pas lagi aku udah remaja gitu, sampai akhirnya aku benar-benar bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa mencintai Tuhan dan lebih bisa pastinya menerima Tuhan di kehidupan aku. Ya. Kayak menjalani semuanya ya harus berdasarkan dengan Tuhan gitu. Ya, dan berserah itu ya. Andrea, tapi akhirnya yang gue tahu nih lu sama Bimo sempet nyobain lagi kan untuk bayi Yes. tabung. Tapi gak pernah terlaksana. Yes. Kayak there is something about you and Ini aku belum pernah babies. cerita sih. What happened? Ini sebenarnya kayak kemarin Bimo bilang, sayang kayaknya besok kamu bakalan sharing sama Daniel tentang journey anak kita deh. Enggak kali ya. Kalau gitu kayaknya enggak deh. Ternyata ini beneran kayak oh wow, berarti memang Karena ketika nanti kalian udah punya anak, kalian akan ngelihat podcast ini dan habis itu kalian ngelihat bagaimana cara Tuhan bekerja. But anyway, please this is gonna be part of the journey of your miracle. Nah, untuk itu kita undang juga di sini Ganindra Bimo. wow, surprise. Tadi gue lagi di rumah, kok ada di sini tuh. Yang acting bukan Andrea, gue. Dia emang nalurinya udah harus acting gitu. Yo, aktor banget. Gue, Bim, kita, you know, gue bilang ke Bimo gitu ya, Bim, lo tau gak, mulai hari ini gue akan nyebut lo adalah bom ke-14. Oh ini masih lanjut. Yoi, lu adalah bom ke-14 gitu. Kayak baru main film 13 bom dan habis itu gue bilang kayak I am the bomb gitu kan. Gila, aduh sampai ini. I am the bomb gitu. Bro, tapi thank you so much. Gue thank you. Udah menyempatkan datang ke sini dan sebenarnya niatnya untuk ngejemput istri tercinta tapi langsung kita suruh masuk gitu ya. Karena Emang kalau Tuhan udah punya rencana tuh selalu ya. Itu bro. Bisa pas gara-gara literally kita baru aja mau masuk sebuah segmen yang menurut gue sebuah journey baru di season hidup kalian, yaitu mempunyai anak.
gue percaya banget kalau misalnya kalian akan diberkati dengan anak gitu ya, Amin. anak Amin. biologis gitu. Walaupun pemberitaan soal lo menjadi ayah ibu baptis dari anaknya Angga gitu, itu juga lagi hits banget. Tapi gue percaya bahwa Tuhan akan menghadiahkan kalian, mengkaruniai kalian dengan anak biologis dari kalian Amin. sendiri Amin. gitu. Tapi of course tadi kita udah ngomongin cukup banyak soal ketika harus kehilangan janin. Dan gue mungkin pengen ngebahas tadi soal bayi tabung gitu. Sebagai part of this journey. Nanti ketika anak kalian nonton podcast ini. Wow, ternyata untuk aku ada di dunia ini. Papa mama itu berusahanya berat banget ya ternyata. Sampai hampir mati juga lagi mama. Kayak gitu. So I don't know, maybe this is like sebuah track record juga gitu yang untuk memperlihatkan seberapa hebatnya Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang menghadiahi sebuah miracle yang nanti akan nonton episode ini. Yes. So yeah bro, like tell me, like mungkin dari Andrea dulu gitu ya tentang si journey bayi tabung ini juga gitu. Kebetulan waktu kita mulai IVF itu pas banget, bertepatan pas lagi berapa bulan sebelum akhirnya aku COVID. Jadi pada saat sebelum itu aku udah lagi persiapan untuk kayak udah dijadiin embrio, udah tinggal dimasukin ke rahim sebenarnya. Right. Tapi nggak lama setelah itu aku dinyatain COVID. Ini berarti Jadi, Februari 2019 sebenarnya iya, udah siap banget udah untuk siap. wow. Tapi pada akhirnya aku harus berhenti lagi karena harus COVID dulu kan. Iya. Jadi ya masa pandemi diamin dulu sampai akhirnya kita belum mulai lagi sampai sekarang. Itu yang ngebuat kami juga ngerasa bukan masalah gak siap, tapi rasanya kayak ya kami udah ngelakuin apa yang kami bisa, tapi pasrah dan berserah itu kan dua hal yang berbeda dan kami harus mengerti betul dua makna kata-kata itu. Oke, apa bedanya antara pasrah dan berserah? Kalau pasrah ya udah gimana nanti aja, tapi kalau berserah benar-benar surrender dan kami tahu bahwa apapun yang sudah kami lakukan pasti ada campur tangan Tuhan di ending dan kalaupun tidak sesuai dengan harapan dan rencana kami, Yes. rancangan Tuhan itu udah paling indah. Itu rasanya kayak berserah. Wow. Tapi kalau pasrah ya Nothing. udah nggak usah Nggak ngapa-ngapain ya ngapain pasrah ya. aja. Wow. Dan Ya. kami semakin kesini semakin hubungan kami semakin dewasa, semakin banyak ujian, bukan cobaan ya, ujian. Semakin banyak diuji, semakin sering kami ngelewatin fase-fase untuk nambahin level cinta kami. Itu semakin paham antara pasrah dan berserah itu. Jadi sekarang udah semakin tahu kita surrender aja, berserah aja karena kami tahu rancangan Tuhan udah paling indah. Dan waktunya gak akan pernah salah. Kairos sudah paling bener deh waktu Tuhan tuh udah. Kairos itu artinya waktunya Tuhan yang paling Waktunya tepat Tuhan, gitu. paling Betul. Jadi sekarang nih udah 4 tahun sejak lu COVID gitu. Kenapa nggak nyobain lagi ke IVF lagi? Enggak sih, sebenarnya kami pengen ngelanjutin prosesnya, tapi kami juga udah gak ada trauma. Ya memang belum aja sih. Dan kalau ditanya sebagai manusia rancangan kami tuh apa sih? Bahkan gue sama Andre udah diskusi. Kayaknya kalau 5 tahun dari sekarang kita punya planningnya ini. 10 tahun dari sekarang kita planningnya ini. Ya. Ternyata minggu depan aja udah berubah bro. Iya. Semua yang di planning untuk seminggu doang, berubah ya. Exactly. Dan untuk anak, jujur ya untuk anak Tuhan hal yang kami nantikan. Itu sebuah karunia Tuhan yang benar-benar kami damba-dambakan. Kami gak mau keputusan kami berdasarkan sesuatu yang impulsif. Atau FOMO gitu misalnya kayak. Harus punya anak nih, kok belum punya anak sih? Kayak banyak kan pasti kayak pertanyaan orang-orang. Kenapa sih ayo udah umur segini, kapan mau mulai lagi gitu. Sama kayak pertanyaan lu tadi dan gak salah untuk pertanyaan itu. Bahkan gue mengerti banget karena secara social construct dibuild seperti itu kan. Kapan, maaf banget. Ini emang agak sensitif. Kapan nikah? Kapan punya anak? Umur 30 udah punya apa? Yes. Udah kerja di mana? Tabungan lu berapa? Itu kan jadi pertanyaan yang selalu ada di social construct kita gitu kan. Sure. Padahal sebenarnya setiap orang bekerja dengan pace-nya sendiri. Setiap orang punya waktunya sendiri. Setiap orang
menentukan keberhasilannya sendiri, apalagi udah surrender dan apalagi udah bener-bener melakukan A sampai Z. Kalau emang belum diizinin sama Tuhan, ya berarti memang belum. Dan kami berdua yakin banget saatnya, ketika nanti ada saatnya, itu adalah saat yang paling tepat. Tapi ini mumpung di sini sekalian, biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi di Instagram nanti, kalau di quotes gue akan pakai ini. Kan suka ditanya kan, lupa. Gara-gara kalau ditanya kalau apakah kami berdua tetap akan bahagia kalaupun gue nggak manifestasi ini, tapi selalu ada Kalaupun dikaruniai anak. Tidak dikaruniai anak biologis, gimana? Apakah kalian akan menggugat Tuhan? Apakah kalian akan menggugat satu sama lain? Justru menurut gue itu adalah hadiah terindah dalam hidup kami, karena memang itu rezeki kami. Itu part yang harus kami jalankan sebagai sepasang suami istri yang mungkin belum dikaruniai anak biologis, tapi masih punya banyak kesempatan untuk menjadi ayah dan ibu rohani atau quote unquote teladan untuk banyak orang. Gue gak bilang diri gue sama Andrea suci, enggak, kami belajar banyak banget dari kesalahan. Dan gue pernah hidup di dalam dunia yang gelap. Cek di waktu yang episode pertama podcast. Yes, udah banyak ya kegelapan-kegelapan yang gitu kan. Tapi kan lagi-lagi itu masalah perspektif. Kalau ternyata manusia itu bukan dinilai hebat ketika dia gak pernah melakukan kesalahan kan. Tapi ketika berapa kali melakukan kesalahan, kegagalan, dan bangkit dan menyadarinya bahwa, dan declare untuk gak mau ngulangin kesalahan dan kegagalan itu lagi. Betul. Dan gue ngerasa sama Andrea setiap kali kami jatuh, tenggelam, terpuruk, itu tuh yang ngangkat kami tuh bukan kami berdua sih, tapi emang itu udah Tuhan aja. Kalau hal besar lain kayak nyawa kami bisa di restore sama Tuhan, kayak nih gue kasih kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Apalagi hal-hal lain gitu. Termasuk salah satunya anak. Dan kalau misalkan tadi ditanya kayak apakah memiliki anak menjadi salah satu faktor untuk ngebuat kita bahagia atau enggak? Kalau aku sendiri jujur itu bukan menjadi faktor utama untuk menentukan kebahagiaan pernikahan kita. Kalau misalkan memang kita belum dikasih, ya memang belum waktunya Tuhan berarti kan. Dan apakah itu menjadikan kita kayak bikin kita ngerasa minder atau enggak? Aku rasa sih kita enggak mikir seperti itu. Dan malah kita melihat banyaknya berkat yang kita dapat dari apa yang sudah kita lewatin sejauh ini, itu tuh besar banget. Apa jadi penentu faktor kebahagiaan kalau misalnya bukan anak di dalam pernikahan kalian? Banyak banget sih, Banyak banget. Aku bisa selalu ada di samping Bimo, itu udah jadi berkat banget untuk hidup aku. Aku bisa selalu ada untuk kayak keluarga dan orang-orang yang aku sayang. Ngelihat Bimo bisa sehat lagi dengan dia berkurang rasa sakit, HNP-nya udah gak ada. Itu kayak udah banyak banget berkat yang aku dapat dan bisa bikin kita berdua bahagia. Gue percaya banget hidup adalah tentang perspektif. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang kita belum punya, pasti akan kurang. Pasti akan ngelihat gue belum punya ini dan gue gak punya itu. Banyak ternyata yang gue belum punya. Tapi gue sama Andrea selalu setiap hari berusaha untuk meyakinkan diri satu sama lain. Kayak ngeliat dari perspektif, gila ya masih bisa napas nih. Masih punya rumah, masih bisa makan sehat, masih bisa olahraga. Masih sesimpel kalau kami berdua punya goals sampai nanti umur 40-an. Ukuran celananya harus sama sama waktu umur 25 gitu misalnya ya ini. Dan itu masih achieve gitu sampai sekarang. Jadi itu goals-goals kecil yang mungkin buat orang udah terlupakan, buat kami itu adalah sesuatu yang, dan harusnya emang kayak gitu ya. Harusnya jadi salah satu indikator kebahagiaan. Sesimpel itu aja sih. Apa sih
goal buat pernikahan kalian? Kalian pernah mikirin itu gak? Goal buat pernikahan. Buat pernikahan. Jadi kalau misalnya goal buat diri sendiri kayak tadi, pokoknya ketika gue umur 40 ukuran celana gue masih sama dengan ketika gue umur 25. Itu mungkin personal gitu ya. Personal. Tapi kalau misalnya untuk pernikahan sendiri, what is the goal? Banyak orang tuh punya visi misi untuk kehidupannya dia. Kayak oke, 5 tahun lagi gue bakal seperti ini. Untuk perusahaannya dia visi misi. Tapi banyak orang ngelupain mempunyai visi misi untuk keluarganya dia gitu. Oke. What is the vision yang lo bisa ngebayangin berimajinasi gitu ya for your mungkin saat ini Bimo sama Andrea dulu. Oke, balik lagi ini aku jawab dulu nih. Iya. Balik lagi kayak dulu gue punya plan. Gue tuh bener-bener sama Andrea ngeplan segala sesuatunya biasanya jauh. Tapi kami percaya kalau rancangan manusia bisa berubah kapan aja. Dan emang ternyata at the end of the day harus agile. Jadi gue ngerasa visi misi pernikahan kami berdua tuh harus bisa agile ya. Berinovasi sama kemajuan zaman. Terus kita takut akan Tuhan. Mungkin klise sih kalau ditanya apa sih rahasia lu bisa bahagia? Ya tunduk pada kebenaran, takut akan Tuhan. So ini banget tuh. Lah emang itu yang bikin, itu bener-bener kunci bahagia men. Karena itu we create our own luck. Luck itu berdasarkan dari apa sih? Dari habits sehari-hari kan. Habits terkecil jadi habits terbesar. Jadinya ya itu gaya hidup dan lain-lain. Jadi gue ngerasa jadi pasangan yang agile. Ya penuh inovasi. Ngikutin perkembangan zaman. Tapi juga kita harus sama-sama mikirin longevity untuk kesehatan, untuk karir, untuk jadi berkat, untuk memberkati. Dan jadi pasangan yang adaptif. Karena Bimo yang sekarang bukan Bimo yang 2000 yang dinikahin sama Andrea. Udah bukan, udah berubah. Wow. Begitu juga Andrea udah berubah, bukan Andrea yang dulu lagi. Tapi disitulah ketika kita punya kemampuan untuk beradaptasi itu kayak you grow together. Iya, bisa belajar, bisa mengerti, bisa belajar bareng, mengerti sama lain sama-sama, bisa komunikasinya jauh lebih lancar ya kan. Karena semakin kita dewasa bertambah umur kan kita akan jadi pribadi yang mungkin tidak sama dengan yang dulu kan. Jadi harus semakin saling mengerti satu sama lain, toleransinya juga semakin besar. Supaya apa yang kita lakukan bisa saling mensupport satu sama lain, tidak menyakiti satu sama lain, dan bisa memberikan yang terbaik juga untuk yang ada di sekitar kita. Gue percaya ketika seseorang pengen memberikan yang terbaik harus ngedapetin dulu yang terbaik. Itu kan kayak baca buku sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya bisa ngasih tahu ke teman-teman bahwa gue baca buku ini bagus loh isinya, kita sebarin ke orang lain. Begitu juga dengan satu sama lain di pernikahan kami gitu. Semakin banyak kita mendapatkan kebaikan dari satu sama lain dan juga absorb kebaikan dari sekitar kita, kita bisa ngasih ke satu sama 100%. lain dan ke orang lain juga. Jadi kayak gue sama Andrea selalu stay with peace, kayak peace, passion, positivity, and pray. Number one-nya pray. Dan gue sama Andrea juga punya imajinasi. Tadi kan lo nanya imajinasinya apa sih gitu. Kami berdua tuh berimajinasi kalau kami adalah superhero. We are superhero with our own superpower. My superpower is focus gitu. Your superpower is kindness. Ya udah itu aja kita jadi Batman and Robin dengan kekuatan kita sendiri gitu. Rasanya tuh kayak gitu ya. Maksudnya imajinasinya tuh kayak gitu. Bukan tiba-tiba besok Andre di atas genteng pakai baju Robin ya. Wah, kamu kalau kayak gitu viral sih sayang, boleh juga tuh. Gue baru mau ngomong ini nanti proses bikin bayinya kayaknya lo pakai Batman sama Robin. Jangan dibayangin. Ya. Tapi kalau pertanyaan lo tadi balik lagi kenapa belum dilanjutin, memang belum aja, tapi ya kami akan lanjutin setepat-tepatnya. Dan kalau memang yang untuk lanjutin untuk ini bayi tabung IVF. Iya. Untuk kapan, tapi kita juga juga tetap berserah sama Tuhan. Kalau misalkan memang kita diberi rezeki dengan cara yang lain gitu, ya kita dengan senang hati terbuka semuanya. Rezeki dalam yang lain itu maksudnya apa? Rezeki dalam yang lain maksudnya caranya bukan hanya dengan IVF tapi secara normal tuh memberikan kita kalau gitu. dapat anugerah yang tiba-tiba. Atau caranya kan bisa jadi kayak rezeki anak
bukan secara biologis, ya kan? Anak baptis itu kan juga anak, Iya, atau iya. anak yang lain. Itu anak baptis tuh kalian yang kayak kalian desperate banget pengen punya anak sehingga udah enggak. Biar gue jadi bokap nyokap baptisnya. You know, is it like that desperate atau gimana sih kita? Itu juga miracle, Gitu itu ya, salah satu miracle. blessing. Tear of joy dalam hidup gue, nikah, rekonsiliasi sama bokap gue, dan ini setelah proses panjang ya. Ya. Terus akhirnya salah satunya adalah tear of joy-nya ketika jadi orang tua baptis buat Rigel. Angkasa Rigel. Hmm. Terima kasih buat Angga, terima kasih buat Anggia, terima kasih buat Rigel. Karena walaupun seakan-akan itu berkatnya, misalnya cuman segini aja kok berkatnya. Buat kami berdua rasa Luar berkatnya tuh biasa kayak banget. gede Ya, banget. luar biasa banget. Kenapa? Gua enggak. Sorry, SOW-nya. Oke. Scope of work-nya orang tua baptis tuh ngapain aja? Ya kalau misal ya yang kami tahu ya kami akan membimbing secara kebutuhan rohani. Iya. Dan Oh, kami wow. jadi dan bukan berarti lagi kami nggak sempurna, sama-sama saling Belajar Belajar ya. juga. Iya. dan beradaptasi juga. Dan kenapa bisa Ya. jadi bapak dan ibu baptis itu karena anaknya yang milih waktu itu. Dan itu blessing. Anaknya yang minta. Ya, Iya, Rigel Rigel yang yang minta kita untuk jadi orang tua baptis. terima kasih Rigel, love you. Wow. Dan itu berkatnya rasanya gede banget. Kebayang gak? Gua gak pernah punya bayangan visual sama Andrea nganter ke atas altar untuk ngelihat anak gue dibaptis. Ya. Itu kemarin gue ngeliat itu rasanya kayak piala Oscar aja di mana gue nggak tahu gitu. Kalau gue menang piala Oscar kayak ini lebih rasanya wow gitu. Wow. Campur aduk banget. Oh wow. Kayak rasanya kayak loud in silence gitu kayak. Ya. Wow. Ya udah, gue sama Andre juga lihat-lihatan kayak ini beneran terjadi. Wow. Itu aku sampai nggak bisa berkata-kata sih, cuman kayak menikmati momen itu. Kayak enjoy the moment, kayak ini kayak mungkin memang berkat Tuhan yang luar biasa banget buat kita berdua. Jadi diberikan kepercayaan untuk merasakan menjadi orang tua tuh seperti ini. Kayak akhirnya kayak wow. Dan tanggung jawabnya bukan di hari itu. Yes. Tanggung jawabnya seumur hidup kan. Oh. Iya. Wow. Kami juga declare untuk mau untuk sama-sama belajar dan berproses seumur hidup kami. Wow. Jadi more than friendship sih. Gue baru aja diingetin. Lupa gue. No. Itu kan tadi itu beat gue. Maaf ya. Plagiat. Sorry. Host dua-duanya ya, maaf. No. Gue baru aja diingetin sama Tuhan gitu ya. Ketika hari Minggu kemarin. Hari Minggu gue sebenarnya capek banget. Tapi ada sebuah si Viola udah bikin janji sama Rianti sama Cass. Sama anaknya mereka Kara Rose gitu. Dan habis itu dan disitu ada teman-teman kita juga, ada Milain juga. Nah gue, Viola, Noam sama Mila itu kita ke situ akhirnya ke Senopati saat itu. Dan gue jujur udah ngantuk banget, gue yang kayak you know what, datang hai gue mau cabut, gue bilang gitu. Tapi pas begitu datang ngeliat menunya enak nih, udah gue makan dulu aja deh. Akhirnya jadi kita malah Rianti sama Kiasnya yang balik duluan gitu, gonya. Tapi ada sebuah pembicaraan di mana Viola bilang, tahu nggak sih kalau Rianti sama Kias ini kayak godmother and godfather untuk Mila. Kayak gitu. Ini barusan gue diingetin gitu. Dan kayak oh iya ya. Yang lebih menariknya lagi, Rianti sama Cass menjadi orang tua baptisnya Mila juga. Actually, ini gue baru diingetin barusan gitu. And the funny thing is, ketika Rianti sama Cass itu jadi orang tua baptisnya Mila, akhirnya Rianti sama Cass sendiri yang udah I think 10 tahun menunggu untuk mendapat momongan, dia dapat Kara Rose gitu. So I don't know ya, gue dari tadi itu
kayak convince banget Ya. kalau misalnya kalian akan mempunyai anak biologis gitu. Amin. So dan seperti yang kita tahu, ini bukan podcast seperti pada umumnya. Gue mungkin akan meminta semua tetangga kita yang lagi nonton sekarang ini, apapun agamanya, Ya. untuk kita doa. Oh, thank you. Gue akan berdoa sekarang gitu. Yes, I know. Lu mikir kalau misalnya nanti kita bakal doain. No. Gue akan doa sekarang. Gue akan doa sekarang. Dan gue minta kepada semua yang lagi nonton atau semua yang lagi dengerin. Mungkin kalian, ya pokoknya kalau misalnya kalian lagi nyetir, don't do it. Cuman mungkin kalian bisa merem. Kalian bisa berdoa dengan kepercayaan kalian. Tapi gue yang akan memimpin. Kita mendoakan supaya Tuhan akan memberikan anak biologis buat Andrea dan Bimo. Dan ini bukan berkat doa gue, tapi ini berkat doa kalian juga yang lagi nonton, yang lagi dengerin. Mungkin whatever you're doing right now, mungkin bisa pause gitu ya, untuk berhenti bentar, merem mata dulu aja supaya nggak ke distract. Bukan sesuatu yang religius, tapi maksudnya benar-benar untuk supaya nggak ke distract sama suasana sekitar. Dan kita meminta Tuhan, Sang Pemberi berkatnya, untuk bisa memberikan karunia anak biologis buat Bimo sama Andrea. Oke, so let's pray now. Tuhan, momen ini benar-benar sebuah momen yang telah Engkau siapkan. Di saat ini semua telah Engkau rencanakan. Engkau sendiri juga telah menggerakkan hati saya untuk mendoakan bersama tetangga-tetangga yang sedang nonton, bersama tetangga-tetangga yang sedang mendengarkan podcast ini, untuk kita menyatukan hati. Saya percaya ketika kita semua menyatukan hati, Engkau akan mendengarkan dan Engkau akan menjawab dan Engkau akan memberikan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa dengan seluruh ketulusan hati kami, supaya Andrea dan Bimo itu merasakan mukjizat dari Engkau, berkat dari doa yang kami panjatkan ke Engkau ya Tuhan, supaya mereka bisa dikaruniai seorang anak, seorang bayi, yang nantinya ini menjadi sebuah testimoni, sebuah miracle, yang nanti Andrea sama Bimo pun juga akan bagikan kemana-mana. Karena mereka tahu ini benar-benar dari Engkau. Mereka apapun yang telah terjadi di dalam hidup mereka sebelumnya, Engkau sedang membuat sesuatu yang baru di dalam hidup mereka. Ya Tuhan bilang kayak I am doing something new in your life, and can't you see it? I will make the impossible to become possible. I will create rivers in the wilderness. Sesuatu yang orang-orang bilang no way, but He is creating a way. Jadi Tuhan, kami percaya banget bahwa Engkaulah yang menentukan dan Engkaulah yang akan memberikan, Engkaulah akan mengkaruniai. Kami percaya dengan doa kami yang kami panjatkan, Engkau akan mendengarkan dan Engkau akan memberikan Andrea dan Bimo bayi yang akan lahir dari rahim Andrea, dan ini pun juga mereka akan bertanggung jawab atas bayi ini, karena bayi ini benar-benar sebuah testimony of your grace, of your miracle. We pray this in Jesus' name. Amen. Amin. Thank you. Ya. Thank you. Okay, so that's the ending of Daniel Tetangga Kamu kali ini. Kita tutup dengan doa. Wow, it's I think I understand kenapa kita benar-benar dipersulit banget untuk ketemuannya hari ini. Cause ini semua what happened hari ini, I feel it's very supernatural. Gue ngerasain banget kayak Tuhan lagi bekerja banget di sini, dan oh iya, gue sampai lupa mau ngasih ini. Bimo sebenarnya udah pernah gue kasih kan, tapi nggak apa-apa lah, biar ada dua gitu di rumah. Jadi ini biasanya ya ini. Gue masih nyerna, masih merinding gitu. I know, gue sendiri juga masih kayak di awang-awang gitu. But like, gue pengen bilang thank you banget semua tetangga kita yang udah doa juga bareng sama kita barusan. Ini adalah sebuah simbol supaya
pengingat aja, simbol di rumah kalian bahwa ini ada candle-nya juga, kalian bisa taruh di sini, kalian bisa nyalakan. Kalian adalah kayak pelita di rumah Amin. kalian sehingga di Amin. pelita ini bisa menerangi tetangga-tetangga di sekitar kalian juga gitu. So ya, setiap kali kalian nyalain lilin itu kalian bisa inget ya simbol tersebut gitu. But anyway, this is the first time we're doing this. Kita benar-benar percayain banget sebuah mukjizat yang akan terjadi. So this will be a testimony banget bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita masih bekerja, apapun yang kalian lakukan, apapun yang sekarang ini kalian lagi hadapi, masalah apapun yang kalian hadapin, kita bisa minta doa sama Tuhan dan Tuhan akan bergerak dan Tuhan akan menjawab doa kalian karena Tuhan kita hidup dan Tuhan akan selalu bekerja walaupun kita sendiri itu tidak merasakan gitu. So guys, thank you guys, thank you so much for letting us pray for you and Thank you. really tetangga saling menyangga bukan menyanggah dan itu salah satu bentuk untuk kita selalu menyangga tetangga kita yaitu dengan mendoakan satu sama yang lain. See you next week. Bye.